teman-teman semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Materi kali ini saya akan membahas tentang pendekatan pemikiran dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naomi Halia Hanafi, NIM saya 2416050032. Saya berasal dari Perbankan Syariah PSA. Materi ini mencakup 3 bagian, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian, ciri-ciri pendekatan, dan juga contohnya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu pengertian bayani, burhani, dan juga irfani. Pengertian bayani atau metode kebahasaan. Bayani adalah sebuah metode berpikir yang bersandarkan pada teks kitab suci atau Al-Quran dan juga metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan selalu berpusat pada naskah atau teks. Pengertian burhani atau metode penalaran. Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntuhan logika atau kemampuan intelektual manusia seperti indera maupun pemikiran secara rasional. Pengertian irfani. Metode filosofis. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atau direct experience atas realitas spiritual keagamaan atau melalui proses riyadah dan mujahadah yang memusatkan diri pada aktivitas. Yang kedua, pembahasan kedua tentang ciri-ciri pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani. Pendekatan ini sudah lama digunakan oleh para ulama dari zaman dahulu seperti kaum teolog, ahli fikih, dan ahli bahasa. Pendekatan ini untuk yang pertama sesuai dengan namanya. Pendekatan ini diartikan pendekatan yang memiliki kebahasaan. Al-Quran memiliki otoritas penuh menentukan atas kebenaran sebagai kitab. Yang kedua, fungsi akal hanya sebagai pengawal maknanya yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, nalar bayani menghasilkan sikap mental yang dogmatis, defensif, dan apologetik. Yang keempat, penggunaan Al-Quran saja tidak cukup karena terkadang masalah ingin dipecahkan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga diperlukan pendekatan lain yang lebih luas dan terbuka. Pendekatan burhani. Burhani atau pendekatan rasional yakni pendekatan yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika. Pendekatan ini menjadikan realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian. Kata burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Epistemologi burhani ini dalam bidang keagamaan banyak dipakai oleh aliran berpaham rasionalis seperti Mu'tazilah. Pendekatan irfani. Secara terminologi, irfani merupakan pengungkapan pengetahuan dan kebenaran yang diperoleh dari hakikat Allah kepada hambanya setelah melalui riyadah. Pendekatan irfani ini lebih bersifat subjektif, namun orang merasakan kebenarannya. Dalam ranah filsafah, irfani dikenal dengan istilah intuisi, firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar seperti pengetahuan serta pengalaman masa lalu menjadi sebuah gagasan ataupun ide. Daud, Kapten, dan Basirah, para pendukungnya lebih kepada para kaum sufi. Nah, yang ketiga pembahasannya itu contoh pendekatan bayani, burhani, dan irfani.
Contoh pendekatan bayani. Contohnya ada 4 macam contoh. Yang pertama, contoh bayan al-i'tibar, yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu yang meliputi yang pertama al-qiyas al-bayani, baik al-fikhi, al-nahwi, dan al-kalami. Yang kedua al-kabar, yang bersifat yakin maupun tasdik. Bayan al-i'tikad, yaitu penjelasan mengenai segala sesuatu yang meliputi makna hak maupun musyabih fih dan makna batil. Yang kedua, bayan al-ibrah, yang terdiri dari satu, al-bayan al-zahir yang tidak membutuhkan tafsir, al-bayan al-batin yang membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal, dan kabar. Bayan al-kitab maksudnya media untuk menukil pendapat. Contoh pendekatan burhani. Dalam pendekatan ini ada 2 ilmu penting, yaitu 1. Ilmu alisan, yang pertama membicarakan lafaz, kaifiyah, susunan, dan rangkaiannya dalam ibarat-ibarat yang dapat digunakan untuk menyampaikan makna, serta cara merangkainya dalam diri manusia. Yang kedua, ilmu al-mantiq, yang membahas masalah mufradat dan susunan, yang dengannya kita dapat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat indrawi dan hubungan yang tetap di antara segala sesuatu tersebut, atau apa yang mungkin untuk mengeluarkan gambaran-gambaran. Contoh pendekatan irfani. Digunakan ada 2, yaitu 1. Manhaj kasfi, disebut juga manhaj ma'rifah irfani, yang tidak menggunakan indera atau akal, tetapi kas dengan riyadah dan mujahadah. Yang kedua, manhaj iktishafi, disebut juga al-mumattilah atau analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi. Analogi dalam manhaj ini mencakup analogi berdasarkan angka,